Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda semuanya? Selamat berjumpa kembali di program matrikulasi Institut Ibu Profesional. Kali ini kita memasuki sesi Bunda Solihah, di mana kita akan belajar bersama tentang peran Bunda sebagai agen perubahan. Perempuan, khususnya ibu, adalah instrumen utama sebuah perubahan, karena keberadaan ibu identik dengan keberadaan keluarga. Seorang ibu yang menyelenggarakan pendidikan keluarganya dengan sungguh-sungguh di rumah biasanya akan memberikan dampak positif terhadap pendidikan anak-anaknya, sehingga hal ini akan berimbas kepada peningkatan kualitas masyarakat. Mendidik satu ibu sama dengan mendidik satu generasi. Generasi itu tidak lain adalah anak kita dan teman-temannya. Sehingga perubahan yang kita lakukan di dalam rumah kita sekecil apapun, itu akan membawa perubahan dalam satu generasi. Bagaimana cara memulainya? Maka kita tentukan beberapa langkah sebagai berikut. Yang pertama adalah pahami diri kita. Apa aktivitas-aktivitas yang selama ini kita merasakan sangat suka dan bisa? Maka jalankan itu. Terus jalankan sehingga Anda akan merasakan sangat menikmati aktivitas yang Anda pilih. Bisa jadi aktivitas yang Anda suka dan bisa ini adalah bagian dari misi spesifik hidup Anda. Sehingga Anda menemukan jalan hidup Anda yang berbeda dengan jalan hidup orang lain. Anda menemukan cara Anda menuju sukses yang berbeda dengan cara ibu-ibu yang lain. Karena misi Anda pun juga berbeda. Maka disitulah kita beragam, bukan seragam. Setelah itu, maka masuklah ke lingkaran yang pertama, yaitu keluarga kita. Amati keluarga kita, amati anak-anak kita, dan lakukan perubahan-perubahan kecil secara kontinu dan berkesinambungan, sehingga kita berpotensi menjadi change maker family, keluarga yang membawa perubahan. Perubahan-perubahan kecil ini sangat penting. Seperti yang kita ketahui, di Jepang ada yang namanya pola Kaizen, di mana bangsa Jepang memiliki filosofi untuk menyempurnakan, membuat perubahan-perubahan kecil secara kontinu dan berkesinambungan. Langkah ketiga, maka Bunda munculkan yang namanya empati. Lihatlah lingkungan di sekitar kita, lingkungan di mana kita tinggal. Ada isu sosial apa yang muncul di depan mata kita? Kalau Bunda menyukai urusan pendidikan, biasanya akan menjadi peka terhadap isu sosial di bidang pendidikan. Kalau Bunda suka kepada lingkungan, biasanya akan muncul kepekaannya di bidang lingkungan juga. Maka ajaklah anak-anak Anda mengobrol, kemudian brainstorming berbagai hal, ide-ide berkaitan dengan isu sosial yang berada di depan kita. Salah satu contoh, misalkan, Anda melihat banyak anak-anak di sekitar rumah kita, di sekitar masyarakat kita, yang ternyata tidak semangat untuk belajar. Ketika mereka berangkat sekolah hanya sekedar menggugurkan kewajiban saja, wajahnya lesu, kemudian tidak mendapatkan apa-apa. Dan Anda bicara kepada anak-anak, apakah anak-anak kita juga mengalami hal yang sama? Andai kata iya, maka buatlah perubahan-perubahan kecil. Anda mengusulkan kepada anak-anak atau mendengarkan usulan anak-anak bahwa bagaimana caranya kalau kita belajar dengan lebih menarik. Misalkan belajar yang tadinya di dalam ruangan berubah menjadi belajar mengeksplor alam dengan jalan traveling. Dan ini Anda mulai dari diri Anda bersama anak-anak terlebih dahulu. Anda jalankan secara konsisten, kemudian terus-menerus bersama anak-anak, dan Anda merasakan bahagia. Maka ambillah kegiatan yang Anda merasa bahagia dan bisa. Setelah itu, teman-teman bisa woro-woro, baik di sosial media maupun secara online maupun secara offline. Karena kalau dulu sebelum ada sosial media, mungkinan masyarakat kita hanyalah RT RW sekitar kita saja. Tapi sekarang kita bisa menentukan RT RW-nya itu seluas apa.
ketika teman-teman woro-woro di grup sosial media, akhirnya mungkin akan ada yang sama ketertarikannya di isu sosial yang sama. Tapi ada juga yang tidak. Sehingga andai kata hal ini banyak diminati oleh teman-teman yang lain, ayo kita lakukan bersama-sama. Andai kata tidak ada yang mau mengikuti kegiatan Anda, tidak masalah. Anda dan keluarga tetap akan berjalan menjalankan perubahan ini. Maka langkah berikutnya adalah fokuslah pada apa yang sudah Anda kerjakan. Sebesar dan sekecil apapun yang sudah Anda lakukan, yakinlah dengan itu. Karena apa yang kita lakukan di masyarakat sebenarnya adalah skala besar dari apa yang kita lakukan di keluarga kita. Sehingga rumusannya adalah yang pertama adalah empati ditambah dengan passion, maka akan menjadi solusi. Sehingga kita makin paham ada banyak indikator ketika kita menjalankan aktivitas-aktivitas bersama di masyarakat kita. Apabila suami kita ikhlas, suami kita ridho, tidak protes, artinya lanjut. Tapi kalau suami kita sudah protes, itu artinya ada lampu kuning dan Anda wajib hati-hati. Lihat kembali skala prioritas Anda, kemungkinan ada yang timpang dalam Anda menjalankan sebuah perubahan ini. Tapi apabila yang protes adalah anak-anak, maka ini lampu merah. Anda harus berhenti sejenak. Ubah strategi Anda, ngobrollah bersama keluarga, dan besarlah bersama keluarga Anda dengan perubahan-perubahan kecil yang Anda lakukan secara terus-menerus. Sehingga Bunda Solehah adalah bunda yang keberadaannya bermanfaat bagi diri, keluarga, dan lingkungan sekitarnya tanpa harus meninggalkan prioritas utamanya, yaitu anak dan keluarga. Menjadi agen perubahan tidak menuntut orang lain untuk berubah, melainkan menuntut diri kita agar selalu terus berubah, dan berubah. For things to change, I must change first. Terima kasih, salam Ibu Profesional.